Bab 16. Lahan. Beberapa saat setelah tengah hari, seorang pria bertubuh kecil bermata rubah muncul di kantor Jinshi, Lahan. Gao Shun dan Basen sama-sama hadir di kantor bersama Jinshi, dan mereka sedang menangani tumpukan dokumen yang jauh lebih besar dari biasanya. Jadi begitulah yang terjadi, kata Jinshi. Ini hanya dugaan, tapi ya, begitulah perkiraanku. Lahan adalah orang yang luar biasa. Eksentrik namun sangat unggul dalam satu hal tertentu. Itu sepertinya memang ciri khas keluarga La. Dengan mengamati secara saksama pergerakan barang dan logam, ia berhasil menemukan bahwa klan Shi sedang merancang sesuatu. Lahan menunjuk sebuah titik pada peta, sebuah benteng yang sudah lama tidak terpakai. Bagi siapapun, bahkan keluarga yang pengabdiannya sudah terjalin sejak zaman Wang Emyu sekalipun, untuk membangun kembali sebuah benteng yang telah ditinggalkan demi kepentingan pribadi, itu hanya bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Jinshi ingin memegang kepalanya dengan kedua tangan, namun mengingat ada pasangan ayah dan anak di sana yang sudah menekankan dahi mereka dengan kerutan yang jauh lebih dalam, ia menahan diri. Tepat ketika ia menyuruh dirinya sendiri untuk berkonsentrasi memikirkan apa yang harus dilakukan, bel pintu berdentang. Ia mendengar langkah kaki mendekat, kemudian pintu dilempar terbuka. Boleh aku bertanya apa yang kalian lakukan di sini? Pertanyaan itu datang bukan dari siapa-siapa selain si ahli strategi berkacamata monokel. Ah, ayah. Lahan, yang terlihat begitu percaya diri sedetik sebelumnya, mengerutkan kening, melipat peta di atas meja, dan merapatkan bibirnya. Lahan, kamu tidak bisa begitu saja menerobos masuk ke kantor para bangsawan. Orang-orang akan salah sangka. Sangka yang aneh. Sambil berkata demikian, Lakan memilih tempat duduk di sofa kantor, sofa yang ia bawa sendiri pada salah satu kunjungannya yang terdahulu. Belum sempat ia bawa kembali, dan sofa itu masih terduduk di sana. Apalagi ketika tidak ada yang bisa membedakan apakah bangsawan yang kamu kunjungi itu laki-laki atau perempuan, lanjutnya dengan nada jahat. Basen, yang berdiri di sebelah Jinshi, hampir melangkah maju untuk melancarkan beberapa kata pilihannya sendiri, namun Gao Shun mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Mereka memahami mengapa Lakan marah. Putrinya diculik dari hadapan mereka, langsung dari istana belakang. Ini adalah pria yang sudah membobol masuk ke istana belakang demi mencari gadisnya. Satu-satunya yang mengherankan adalah betapa lamanya ia menunggu untuk datang menemui Jinshi. Baiklah, Jinshi akan menerima serangannya. Itu tanggung jawabnya. Namun ia ragu Lakan datang ke sini semata-mata untuk mencacinya. Lahan mundur dengan lesu dan menyusup ke belakang Gao Shun. Rupanya ada juga hal-hal yang sulit dihadapi pemuda ini. Ia tampak berbisik sesuatu kepada Gao Shun. Basen memandanginya dengan skeptis, jelas bertanya-tanya siapa penyusup bermain sempoa ini. Gao Shun memanggil seorang pembawa pesan. Apapun yang ia lakukan tampaknya tidak menarik minat sang ahli strategi sedikit pun, yang berbaring santai di sofa sambil menatap Jinshi dengan dingin. Aku memahami apa yang Anda maksud, Tuan Ahli Strategi. Kecerobohanku sendirilah yang menyebabkan ini, kata Jinshi. Dan ia memang memahaminya, meskipun ini pertama kalinya ia mengetahui tentang lorong rahasia itu, meskipun tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sebelumnya, lorong itu telah digunakan untuk penculikan dan pelarian, dan tanggung jawab itu sepenuhnya berada padanya. Tidak ada kata-kata yang lebih benar dari itu, kata Lakan. Yang aku inginkan sekarang adalah kamu menyelamatkan putriku, segera. Ah, betapa mudahnya segalanya seandainya ia sanggup melakukan itu. Saat ini, Jinshi jelas adalah musuh Lakan, dan semua orang di istana tahu tidak ada yang mau menjadikan Lakan musuh. Namun bahkan sang ahli strategi pasti sudah menyadari bahwa permusuhan terbuka dengan Jinshi saat ini tidak akan menguntungkan siapapun. Ia punya musuh lain, bukan Jinshi, melainkan Shishou.
Jinshi memikirkan apa yang membawa sang ahli strategi ke kantornya. Pria di hadapannya tidak tertarik menangkap para pelaku pemberontakan terhadap tahta. Prioritasnya adalah menyelamatkan putrinya yang tersayang. Jinshi tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang ada di benak pria itu, namun ia jelas sudah memutuskan bahwa cara tercepat untuk mendapatkan apa yang ia inginkan adalah dengan datang kepada Jinshi. Seorang pejabat rendahan masuk membawa teh, namun ketika ia melihat orang-orang yang hadir dan merasakan ketegangan di antara mereka, ia meletakkan minuman itu dengan cepat dan mengundurkan diri. Tidak ada yang menyentuh teh yang mengepul itu, yang perlahan-lahan menjadi dingin. Andai kepala mereka bisa mendingin semudah itu, namun bukan itu yang terjadi. Kamu bekerja dengan menyedihkan dalam kondisimu yang menyedihkan. Dan kamu pikir segalanya akan berjalan lancar bagimu begitu saja? Jinshi memahami dengan tepat apa yang Lakan anggap menyedihkan tentang dirinya. Ia menyadari sang ahli strategi sudah menembusnya. Melihat bahwa Jinshi telah mengukir posisi ini untuk dirinya sendiri demi melarikan diri, karena ia tidak punya kepercayaan diri pada apa yang seharusnya menjadi tempatnya yang sejati. Mata di balik monokel itu menyipit. Mungkin Lakan berharap bisa merasa sedikit lebih baik dengan memojokkan Jinshi di kantornya sendiri. Basen tampak siap meluncurkan dirinya ke arah Lakan, namun Gao Shun menahannya. Lahan menatap, tampak gelisah yang sangat jelas. Suara-suara lain seolah memudar ke latar belakang. Jinshi hanya mendengar dengan jelas kata-kata sang ahli strategi. Apalagi yang kira-kira bisa kamu lakukan dalam balutan menyedihkan seorang setengah manusia? Suaranya kejam dan dingin. Ada jeda panjang di mana Jinshi tidak yakin bagaimana harus merespons. Akhirnya ia membuka mulut, namun suara lain yang lebih tenang berbicara mendahuluinya. Maaf. Aku tidak tahu kamu memandang kami serendah itu. Mereka mendapati seorang kakek tua yang bungkuk berdiri di ambang pintu. Di belakangnya ada beberapa kasim yang terengah-engah. Mereka membawa tandu yang tampaknya telah membawa sang kakek dengan berlari kencang. Si kakek tua, Luomen, mengangguk kepada mereka, kemudian memasuki kantor dengan menyeret satu kakinya. Bukan, tentu saja bukan pilihan pribadiku untuk menjadi kasim, katanya. Lakan melambai-lambaikan tangannya dalam kepanikan ringan ke arah kakek tua yang membungkuk itu. Paman yang terhormat, aku tidak bermaksud begitu. Bukan tentangmu yang aku bicarakan. Begitukah? Dan namun di sini aku, seorang setengah manusia yang menyedihkan. Bahkan tidak bisa berjalan dengan benar. Terpaksa naik tandu seperti seorang pangeran. Bagaimanapun, bukankah aku juga ikut bersalah karena gagal mengawasi Mao dengan semestinya? Penampilannya hampir seperti seorang nenek, tatapannya yang tenang tertuju pada sang ahli strategi rubah itu. Pria militer berkacamata monokel itu begitu terintimidasi hingga hampir tampak konyol. Fiuh! Tepat waktu. Gumam Lahan dari belakang mereka. Ketika ia berbisik kepada Gao Shun, pasti itu untuk menyarankan agar memanggil Luomen. Lakan, Lahan, dan Luomen bersama-sama sungguh merupakan pemandangan tersendiri. Lakan, yang angkuh sampai sedetik sebelumnya, kini bersikap seperti anak laki kecil yang mencoba menenangkan ibunya yang sedang kecewa. Jinshi hampir saja tertawa terbahak-bahak, namun dengan susah payah ia menahan diri. Ia melirik ke belakang dan melihat Gao Shun dengan kerutan dalam didahinya, mungkin juga sedang menahan tawa. Hanya Basen yang tampak tidak menyadari apa yang sedang terjadi, tanda tanya nyaris terlihat melayang di atas kepalanya saat ia menyimak percakapan antara paman dan keponakan ini. Kamu memang selalu cenderung agresif ketika marah. Tapi kamu harus memikirkan dengan siapa kamu berhadapan ketika bertindak. Aku memahami itu, paman yang terhormat. Bahkan aku tahu sebanyak itu. Aku hanya membalas apa yang dikatakan kepadaku. Aku tidak datang ke sini dengan sedikit pun niat untuk sejauh ini.
Jinshi hampir tidak mengatakan apapun kepada Lakan, namun ia memilih untuk diam tentang hal itu untuk saat ini. Itu adalah tindakan yang bijak. Kurasa tidak. Mungkin bisa kamu ceritakan padanya apa yang sebenarnya membawamu ke sini. Dengan sopan. Luomen menepuk bahu Lakan. Diam-diam, Lakan berpaling ke arah Jinshi. Kemudian ia bangkit, berlutut di hadapan Jinshi, dan menekankan kepalan tangannya ke telapak tangan dalam gestur penghormatan. Aku datang untuk memohon. Aku dengan rendah hati meminta Anda untuk memobilisasi pasukan untuk menyerang pemberontak Shishou. Lakan adalah seorang panglima agung, dengan kata lain, seorang sekretaris urusan militer. Jinshi memahami apa artinya seseorang seperti itu meminta pasukan untuk dimobilisasi. Clancy tampaknya sudah memproduksi Veva jenis terbaru selama bertahun-tahun, tambah Lahan. Kami punya lebih dari cukup bukti atas pengkhianatan mereka. Ia sekali lagi menyebarkan bahan-bahan yang sudah ia tunjukkan kepada Jinshi sebelumnya di atas meja. Dan itu bahkan belum memperhitungkan percobaan pembunuhan terhadap Jinshi maupun kepergian Loulan dari istana belakang. Korupsi harus diberantas dan dihancurkan secepat mungkin, kata Luomen, meskipun ia meringis saat mengucapkannya. Sang dokter yang berhati lembut itu terasa miris memikirkan peperangan, bahkan melawan para pemberontak sekalipun. Terlebih lagi, ia tahu apa artinya Lakan mengajukan permintaan ini kepada Jinshi. Mengapa sang ahli strategi mencercanya sebagai setengah manusia? Agar pemerintah bergerak melawan Clancy, berarti harus menggerakkan pasukan terlarang, pasukan yang diperintah langsung oleh Kaisar. Bukan seorang kapten senior seperti Lakan yang akan memimpin pasukan ini, melainkan dia yang berdiri di puncak tertinggi negeri ini. Kaisar, bagaimanapun, tidak bisa begitu saja melompat dan berbaris keluar dari ibu kota. Oleh karenanya, seorang pengganti diperlukan. Sampai kapan kamu bermaksud menipu kami dengan wujud yang kamu kenakan itu? Kata Lakan, mengamati Jinshi melalui monokelnya. Atau lebih tepatnya, mengamati pria Ka Zuigetsu yang mengenakan Jinshi seperti kulit kedua. Zuigetsu menelan ludah berat. Ia selalu tahu momen ini akan tiba. Kini saat itu sudah datang. Sudah waktunya ia menghadapinya.